Halo, selamat datang di channel ini. Jadi aku sedang bosan dengan tontonan TV series luar negeri dan aku lagi kangen anime. Jadi aku menemukan playlist Muse Indonesia ini. Semua episode anime terlihat menarik. Jadi aku ingin menemukan tontonan favorit baru. Aku coba semua episode di sini, semua anime di sini, tapi ngejudge mereka dari episode pertama aja. Kalau nggak suka, aku skip. Di entah berapa menit aku nonton itu. Kalau aku suka, aku lanjut sampai semua season mereka. Jadi aku punya kriteria anime kesukaanku itu yang wholesome, nggak fanservice, lucu, pertarungan strategi, terus nggak drama, tapi juga nggak terlewat damai. Kalau anime yang not my cup of tea itu yang sexualizing characters, girls, boys, women, men, terus harem dan reverse harem, karena aku suka kalau jumlah tokoh cewek dan cowok seimbang. Kayaknya cuman itu yang ingin aku sampaikan di intro ini. Untuk selanjutnya ya aku ngejudge per satu episode dari masing-masing anime ini. Kalau ada rekomendasi anime, silahkan. Yang rekomendasi berdasarkan ciri-ciri anime yang kusuka itu kayak gimana yang udah aku sebutkan tadi. Silahkan rekomendasi. Dah. Untuk urutan pertama ada Classroom of the Elite. Yang ku ketahui dari anime ini adalah temanku yang suka anime pernah merekomendasikan ini. Katanya seru, pintar, dan sebagainya. Tapi aku tunda-tunda nontonnya karena aku sedang tidak mood. Kayaknya banyak manipulator di sini dan aku ketakutan, jadi aku tunda-tunda. Tapi untuk saat ini aku butuh melihat pertarungan para orang pintar. Semoga nggak ada fan service di sini. Semoga aku suka. Oke. Dan semoga aku tertular kepintaran mereka. Yeay. Semoga hatiku yang pecinta damai ini baik-baik saja. Yeay. Dah. Lanjut ke nanti setelah aku nonton reaksiku kayak gimana. Oke. Oke, update ini di menit ke-8 dari animenya. Aduh, Mak. Yang di bis. Ih, manusia-manusia, kasihan neneknya, woi. Terus soal main karakternya, dia monoton tapi voice actornya bagus, bisa membuat apa ya, aku pernah lihat suatu game ada tokoh yang monoton tapi monotonnya itu membuatku ingin tidur, sedangkan yang voice actor yang di sini untuk main karakternya itu bagus, nggak membuatku bosan meskipun dia agak monoton gitu. Dan pemikirannya sepertinya kayak aku, canggung dalam berbicara, kayak di pikiran dia mengobrol banyak, terus kalau disuruh, maksudku berencana banyak di dalam pikirannya, terus pas disuruh bicara langsung dia kaku, canggung. Mirip aku banget sih, aku mirip dia ya. Terus gurunya, kenapa gurunya memakai pakaian yang tidak sopan? Kenapa? Jangan bilang setelah ini masih banyak yang tokoh-tokoh yang pakai baju gak sopan. Tapi animenya cukup menarik untuk saat ini. Oke, aku lanjut lihat. Omong-omong, sistem HP yang menarik yang bisa digunakan untuk membayar. Wait, semua HP gitu sih sekarang, hampir semua. Ya, konsep HP yang menarik
pembayaran pakai poin. Oke, lanjut lihat. Si MC yang membenahi letak tempat sampah karena ada CCTV. Nice. Berhati-hati. Oke, kita harus berhati-hati. Ngomong-ngomong, si cewek yang namanya siapa aku lupa. Si cewek yang siapa itu namanya? Yang teman sebangku si MC. Nama MC-nya siapa sih aku lupa. Ayano Kyoji. Benar gak? Si cewek itu menghemat uang. Nice. Setuju. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nantinya. Woi, Ayano Kyoji, Ayano Koji, Ayano... Siapa sih namamu? You lihat kemana, You tipe orang yang kalau diajak bicara mengalihkan pandangan, atau you ngelihat kemana, 1 bulan pertama untuk tes kali ya. Kesadaran mahasiswa, kesadaran siswa masing-masing, apakah mereka bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab untuk belajar, atau mereka merasa nggak diawasi, jadi mereka bisa sukarela melakukan hal bebas di kelas meskipun pas pelajaran. Dan omong-omong, si cewek yang sangat ramah itu, kenapa aku mendapatkan aura-aura tertentu darinya ya? Dia terlihat ramah, tapi jangan-jangan biasanya tokoh yang kayak gitu yang paling jahat. Hiks. Oke, aku lanjut lihat aja. So, ada apa dengan si Hori kita? Apakah ada trauma masa lalu? Kenapa dia bersikeras tidak ingin punya teman? Apakah dia pernah dikhianati? Omong-omong, dia dan Ayano Koji yang saling ledek itu frenemy, agak lucu. Trik guru untuk menguji siswa itu sangat menyenangkan. Aku belum tahu sih ini nantinya kayak apa, tapi 90% aku yakin ini trik untuk menguji siapa yang memahami tanggung jawab dan sebagainya. Oke. Omong-omong, ada apa dengan si cewek rambut pendek? Aku lupa namanya. Kenapa dia dekat-dekat dengan si MC? Apa maunya? You're suspicious, bro. I mean, sis. Oke, MC kita cukup bertanggung jawab soal keuangan. Nice, my bro. Jadi itu poinnya dihitung sekelas kan, total sekelas gitu kan. Oke, aku terdengar mengerikan, tapi menarik. Jadi mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan poin tinggi sehingga kelas mendapatkan poin, jadi masing-masing anak juga bisa mendapatkan poin. Begitu kan? Berhubung anak-anak yang lainnya masih punya sisa uang saku dari bulan lalu, jadi mereka aman-aman saja. Jadi ya begitu, oke. Lebih menarik daripada perkiraanku, lebih menyenangkan daripada perkiraanku. Si MC juga lebih apa? Lebih menyenangkan daripada perkiraanku. Jadi untuk Classroom of Elite bakal aku lanjut. Tapi untuk sebelumnya aku nonton yang lain dulu. Dah. Untuk selanjutnya, Pui Pui Mall Car. Kelihatan lucu. Ini aku pernah tahu dari masku. Masku itu hobi melihat sesuatu yang sangat random. Apakah setiap mas di seluruh dunia ini juga serandom itu? Entahlah, kelihatannya imut.
Tapi aku nggak tahu bakal suka apa enggak. Percampuran menarik antara manusia dan hewan asli dengan buntalan lembut. Ini apa sih nih? Kayak bahan-bahan kerajinan gitu ya? Apa sih namanya, aku lupa. Ini stop motion gak sih? Ini imut banget, OMG. Terus idenya. Tapi aduh, kayaknya aku nggak bakal lihat ini, dan cuman mungkin bakal tertarik lihat ini kalau nggak ada tontonan lain. Not my cup of tea. Kayaknya lebih cocok untuk orang-orang yang membutuhkan tontonan manis, imut-imut, lucu-lucu, tanpa drama. Mungkin orang stres suka untuk melihat ini. Jadi Pui-Pui Molekar aku skip dan lanjut ke anime berikutnya. Tongkat Sihir dan Pedang Wistoria. Aku kayaknya nggak tahu apapun soal ini. Tapi masanya kalau fantasi-fantasi begitu, episode pertama kayak datar-datar dan penjelasan sistem sihirnya begitu-begitu aman, tenang, dan damai. Entahlah, apa aku bakal suka, aku nggak tahu. Terlebih lagi aku jarang suka cerita-cerita sihir. Wow, grafisnya bagus banget. Habis itu langsung dibuka dengan sedikit aksi. Dan omong-omong, bagaimana caranya si Will bisa masuk ke sekolah sana? Masa cuman dari nilai ujian akademis? Padahal ini sekolah prestigious. Seharusnya ada ujian praktek kan? Dan omong-omong, si cewek Coletta atau siapa namanya itu dramatis banget, menghentakkan kakinya dramatis banget. A little bit silly there and there, tapi tetap okay. Tapi masalahnya not my cup of tea, jadi skip. Sejujurnya berhubung ini nggak seleraku, not my cup of tea, jadi aku agak ngantuk melihatnya. Anime selanjutnya akan aku tangkis semua. Nggak tahu ini soal apaan, kayaknya fantasi lagi ya. Oke, aku nonton. Oke, main karakternya kok kelihatan ganteng ya. OMG, dia anak yang baik. Pas masih anak maksudnya. Dia gentleman pas dewasa. Entahlah, aku nggak tahu kepribadiannya untuk saat ini. Tapi sepertinya dia gentleman. Berbakti kepada emak, oke, nice. Bekerja keras. Tukang bersih-bersih. Maksudku apa? Bekerja keras, rajin. Terus orang yang suka bersih-bersih namanya apa sih? Oke, nice, yang jelas. Wait. So, pada dasarnya meskipun dia ditolak di semua sekolah, dia mempelajari a little bit of everything. Itu kemampuan yang bagus, ilmu yang bagus, bisa dimanfaatkan. Dan serangan tangkisan untuk 100 pedang sekaligus. How does it work? I don't know. But it looks cool, so okay. 1000 pedang sekaligus. Keren itu. Butuh angin kan? Kekuatan angin kan? Pada dasarnya dia bisa mainan angin kan? Plus mungkin dia belum mempelajari teknik baru, tapi
kemungkinan besar dia cukup kuat 1000 pedang sekaligus, cuy. Dan dia belum menguji ke monster, dan dia belum menguji ke teman atau monster atau siapa tahu dia sudah kuat meskipun belum belajar teknik baru. OMG, isn't like he's very cool. Wow, lebih brutal daripada dugaanku. Soalnya cerita anime fantasi biasanya nggak sebrutal ini kan. Yeah. Ngomong-ngomong, kenapa si banteng bisa dikalahkan ya? Itu semacam angin atau petir, listrik atau apa? Lebih menarik daripada perkiraanku, dan tokoh utama cowoknya sangat husbando vibe. Kepribadiannya bagus. Dan sepertinya dia rendah diri dan ambisius ya. Belum puas terhadap apa yang dia miliki. Dia ingin mengasah kemampuannya terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Sangat menginspirasi, jadi oke, aku lanjutkan. Ini update setelah nonton Akan Aku Tangkis episode 2-6 maraton, karena MC-nya sangat menyenangkan, inspiratif. Jadi sebelum animenya hilang, ya sudah, aku tonton dulu semuanya. Dan ini di antara 8 judul yang sudah aku tonton, ini sepertinya yang paling vibe-ku. Oke, langsung saja reviewku. Mungkin gak semuanya aku omongkan di sini karena aku agak lupa ceritanya gimana. Lebih tepatnya detailnya kayak gimana. Ngomong, kakaknya Lin ganteng banget. Jadi ini secara keseluruhan, kan aku baca komentar banyak kesalahpahaman gitu ya. Ini kemungkinan besar karena kurang edukasi. Namanya juga MC kita ini tumbuh tanpa orang tua, kurang lebih begitu, dengan edukasi yang sangat terbatas. Jadi dia nggak tahu batas kemampuannya seperti apa. Apalagi dia rendah diri. Udah bukan rendah hati, tapi rendah diri. Terus menurut orang-orang dia OP gitu, udah keren, overpowered dan sebagainya. Mereka kira MC tahu, ternyata tidak tahu. Jadi kesalahpahamannya begitu. Ngomong saat Lin dan bapaknya Lin itu bersikeras memberikan hadiah kepada MC kita. Nama MC kita siapa sih, aku lupa. Si MC itu lucu banget. Terus untuk saat ini tokoh-tokoh selain MC itu juga sangat menyenangkan, kurang lebih menyenangkan ya, 99% menyenangkan. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka mengaku dengan sopan. Oh iya, aku menghabiskan episode 2 ini dengan ngakak terus. Masa pedang yang dikasih raja, pedang yang sangat hebat itu dibuat selokan untuk mencongkal sesuatu di selokan. Terus judulnya juga lucu, Imbalan Pun Aku Tangkis. Terus episode 3 dimulai dengan pertandingan antara si MC yang aku lupa namanya itu sama si seseorang mirip pakai tongkat itu, siapa ya? Gilbert yang namanya juga dilupakan oleh si MC. Si MC yang merendahkan dirinya, tidak yakin terhadap kemampuannya. Dia pun mengira si Gilbert yang telah berusaha keras itu, apa itu istilahnya, menahan diri untuk nggak menyerangnya begitu hebat.
Kalian tahu maksudku? Jadi kayak di sisi Gilbert itu, aku yang telah berusaha keras tapi aku nggak bisa mengalahkan CMC, tapi CMC malah mengira aku nggak berusaha keras untuk mengalahkannya. Aduh, ini gimana kalau dijelaskan? Ini kayak orang hebat yang rendah diri itu mengira dia nggak hebat, terus orang yang biasa-biasa saja yang merasa kemampuannya sudah oke, itu rasanya kayak merendahkan orang-orang biasa itu. Paham maksudku? Aku nggak begitu pintar ngomong. Apalagi pas di akhir pertarungan itu si hebat mengaku kalah. Apa enggak merendahkan reputasi si itu orang yang biasa-biasa saja, padahal yang biasa-biasa saja itu sudah kuat. Jadi si MC itu sangat kuat. Dan woi, senjata keren begitu dibuat selokan. Are you kidding me? Si Raja bakal marah nggak ya kalau tahu? Padahal susah buat didapatkan juga. Oke, ini malah ada buat mendayung. Habis itu buat nganu pizza itu. Terus sama buat bakar-bakaran. Dan omong-omong, nggak jadi, nanti aja. Habis itu ketemu si Line. Ya kan namanya ceweknya L-Y-N-N-A. Dia menunjukkan kekuatannya, 6 bakatnya, 6 bidang itu untuk bisa diterima sebagai muridnya MC. Soal api mungil, ternyata api mungil itu keren. Apalagi api mungil yang dibuat si MC bisa besar. Padahal susah dibuat. Aku nggak tahu ini kenapa api mungil itu OP. Tapi kenapa? Apa CMC? Apa ini berarti CMC bisa membuat api jenis lainnya? Atau hanya api mungil? Apa spesialnya api mungil itu? Dan pada akhirnya terjadi kesalahpahaman karena si cewek nggak bisa berkata-kata. Seandainya mereka bisa berkomunikasi begitu, jadi CMC bisa menghargai dirinya dengan lebih baik. Dan si cewek bisa mengungkapkan bahwa CMC nih oke, keren. Aku ngomong apa tadi? Otakku sampai mana? Episode 4 tentang CMC dan Line itu membuat tim. Mereka mengalahkan Goblin. Omong-omong, CMC senang banget akhirnya bisa berpetualang. Dia yang sama ini cuma bisa di hutan sendirian bersama hewan-hewan dan sebagainya. Terus ada kalimat yang membuatku ngakak. Apa petualang di seluruh dunia ini menganggap ini sebagai kroco? Padahal goblin yang mereka lawan itu Goblin Emperor, bukan goblin biasa. Berhubung MC yang mengira ini adalah goblin biasa, dia terlihat agak percaya diri. Percaya dirilah. Terus kepercayaan diri si MC yang dikira si Line itu karena dia kuat, maka si MC yang percaya diri membuat si Line menjadi percaya diri juga. Agak berbahaya nih kalau misalnya orang yang lebih berpengetahuan nggak bisa maksudku mempercayai perkataan orang yang nggak berpengetahuan, yang agak berbahaya kalau orang yang lebih berpengetahuan mempercayai omongan yang nggak berpengetahuan. Ini untung aja si MC lumayan kuat untuk saat ini. Atau mungkin dia sudah sangat kuat tapi entah, dia belum menunjukkannya. Berhubung dia masih rendah diri, jadi tangkisan dan
serangannya itu kurang tajam, padahal masih bisa lebih tajam lagi. Terus kesalahpahaman dengan si ketua serikat itu juga lucu. Si ketua serikat mengira itu juga goblin biasa dari perkataan si MC. Terus si cewek yang mengira kalau si MC tahu itu Goblin Emperor pun diam saja. Gak nyambung mereka. Mereka gak terkoneksi. Kerja sama mereka bagus. Si cewek sangat pintar, informatif, cocok untuk memberi tahu pengetahuan kepada MC yang edukasinya rendah, kurang teredukasi. Ngomong-ngomong, ada sisi lemah dari sifat Nur. Dia rendah hati, tapi merendahkan dirinya sampai ke ujung bumi, inti bumi. Habis itu dia juga merasa enggak menerima harta. Maksudku enggak minta imbalan. Maksudku gimana ya? Enggak tergoda oleh harta. Sifatnya baik banget sih. Terlalu baik. Enggak juga sih. Tapi yang jelas yang ingin ku katakan adalah dia jadi enggak bisa melihat potensinya. Dan itu bisa berdampak pada masa depannya. Itu seperti yang kita alami, teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian. Karena aku juga. Aku enggak bisa mengerti potensiku sehingga mandek di tempat, tidak bisa untuk maju. Ini aku nggak tahu episode berapa, yang jelas episode 5 kali ya. Yang jelas Nur itu ternyata sebagai panutan di lembaga-lembaga yang pernah dia jalani. Omong-omong, aku jadi nggak inget dia itu berhenti bersekolah di lembaga-lembaga itu karena dia sudah terlalu OP sehingga dia diusir tanda kutip dari sana, atau dia mempunyai kelemahan fatal kayak misalnya dia meskipun hebat dan tidak menyerah, dia mananya sedikit atau semacam itu. Aku nggak paham, aku lupa. Yang jelas si cewek tameng agak iri kepadanya, tapi dia bersikap profesional, nice. Tokoh-tokoh di sini sangat menyenangkan. Terus si MC dikasih pekerjaan untuk menemani Linus sama si kesatria cewek ke suatu tempat. Dan lucunya ini si MC menerima pekerjaan itu cuma karena ingin melihat dunia luar, jalan-jalan dan sebagainya. Dan berkat itu dia sangat mensyukuri pemandangan di luar. Yang mungkin bagi orang biasa, orang pada umumnya itu sudah biasa. Tapi dia bisa otakku di mana? Dia bisa mensyukuri semuanya. Ngomong-ngomong, aku suka baju cewek di sini sopan, setidaknya untuk saat ini. So, episode 6 membuatku ngakak lagi. Jadi intinya si MC yang aku lupa namanya itu berusaha membuat masakan, tapi ternyata memasak jamur mematikan atau apalah itu. Dia menderita sesaat tapi kemudian bisa hidup. Habis itu dia tergigit ular berbisa, dia masih bisa hidup dan sebagainya. Dan dia jadi penasaran sama sesuatu
bahan-bahan alam yang beracun, hewan lah atau tumbuhan lah, semuanya diuji coba, terus dia makan, dia konsumsi, mungkin agak sedikit batuk-batuk berdarah dan sebagainya, tapi dia bisa hidup dan dia jadi malah berpikir, kan sedang melawan kata beracun gitu kan, dia malah berpikir apa jangan-jangan kata ini rasanya enak ya, begitu. Oke, kesimpulannya aku sangat menikmati anime ini. Terasa lucu, ringan, tokoh-tokohnya menyenangkan, dan pakaiannya sopan. Habis itu aku nggak tahu apakah nanti ada percintaan atau enggak. Yang jelas syukurnya untuk saat ini mereka lebih ke memahami satu sama lain, menjadi teman seperjalanan petualangan dengan profesional. Jadi ya begitu, ini bagus. Aku lanjut ke episode berikutnya, nggak tahu kapan. Dah. Oke, ini episode 7. Ketemu penjahat, villain yang terlihat sas. Lidahnya mirip kata. Omong-omong si MC yang selalu ngomong tangkis pas menangkis, itu agak menyebalkan. Diulangi terus. Oke, sepertinya si pria sas itu mata duitan. Oh, kekuatan si Ines yang apa itu namanya, tameng, tajam, yang bisa diperbanyak, itu sangat cocok bertarung melawan si kekuatan si pria sas. Woi, MC kita terlalu polos woi, dia terlalu baik woi, terlalu positif woi. Woi, si pria kata bisa nggak melet-melet gitu, berhenti melet-melet nampak ye. So dia si MC kan ngebuat muka melankolis atau apa, ternyata dia terus si Lin itu ngira macam-macam gitu kan, ternyata si MC cuman mikirin soal kata beracun pengen dimakannya. Ngomong-ngomong, teknik penyingkapan itu kelihatan cantik ya. Oh, dan judulnya orang mati pun akan aku tangkis. Kayak wih, menampar orang mati. Tweng. Oh, Raja Besti. Wait, ini episode berapa? OMG, si putri kelihatan keren banget. No, Raja Besti. He's so kind and cool. Woi, bahkan naga juga ditampar sama pedang. Woi, MC kita itu terlalu berani, atau karena dia nggak punya banyak pengetahuan, dia jadi nggak tahu resiko, huh? Woi, bisa-bisanya lebih takut sama guncangan serangan si putri daripada si naga yang begitu besar. Aku terharu. Dengan kata lain, mereka berdua saling membantu, si putri sama si Nur. Oh, akhirnya aku inget namanya. Karena kepercayaan mereka masing-masing pada teman mereka masing-masing, mereka jadi lebih berani dan kuat dan percaya diri dalam menghadapi musuh. Keren. Aku terharu. Oi. Si naganya ngambek. Oke, next itu episode 9. Kenapa judulnya di belakang sih? Woi, naganya imut juga ya. Matanya yang kayak membelok. Itu imut ya. Woi, kesalahpahaman lagi woi. Tapi seenggaknya si
cowok, siapa dah namanya, si anak cowok itu berusaha mengatakan sejujurnya soal keadaan ini. Tapi woi, kepalanya Nur itu woi, mukanya si Kaisar. Oke, aku suka pergantian POV saat yang jahat terus ke yang baik, terus ke MC, terus ke tokoh lainnya. Memahami berbagai perspektif itu bagus sih. Senjata dan tameng yang terbang, terus senjata makan tuan nih. Lah jadi tornado. Dia ngulangin terus atau apa, niatnya mengulur waktu tapi bolak-balik terus sampai ngos-ngosan. So dia menghentikan pasukan perang sebelum perang ada di tempat tujuan. Nice, cool. Apalagi dia tidak begitu melukai pasukan. Oke. Episode 10. Ngomong apa sih MC? Gak capek ya? Kayaknya harusnya capek sih. Mungkin capek. Dia udah ngelawan berapa banyak tuh per hari. Akhirnya aku bisa lihat kemampuan si guru pemanah, si murid dan keenam sensei reunian. Yay! Jadi keenam gurunya itu tidak mau mendidik si Nur karena mereka juga rendah diri terhadap kemampuan mereka. Karena Nur itu terlalu hebat sehingga mereka tidak yakin bisa mendidik orang sehebat itu dengan benar. Episode 10. Episode nggak tahu berapa. Si Nur yang berusaha melindungi Kaisar, membantu Kaisar atau semacam itu. Tapi dia malah yang paling melukainya. Randius ganteng ya. Guys, perasaan si kesatria cewek ikut kan pas berangkat. Lah dia pergi kemana ya? Nggak ngomong. Woi, laki-laki Nur nggak menginginkan imbalan. Terus dia memberi imbalannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, episode 12. Oh, pantas aku nggak pernah lihat si Nur itu menusuk, memenggal dan sebagainya, atau menyayat atau semacamnya. Itu karena dia nggak punya kemampuan itu. Dia cuma bisa tangkis. Itu kan maksudnya dengan kemampuan berpedang, ya kan? Pantas aku nggak pernah lihat si Nur itu pakai panah. Ternyata dia latihannya pakai batu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya dia pakai panah? Oh gitu. Yap, dia merusakkannya. Yeah. So masing-masing dia latihan di lembaga itu 3 bulan ya, buat masing-masing. Seandainya para guru itu menjelaskan alasannya kepada si murid ini, hiks. Woi, mana cocok si Nur di korps bayangan itu. Dia mah mainnya barbar, kasihan teman-temannya yang main secara bayangan. Ayolah, kenapa gurunya nggak mengatakan pujiannya di depan muridnya ini? Kenapa cuma dipendam? Rasanya itu kayak 6 sekolah menolakmu karena kamu nggak hebat, tapi sebenarnya para guru itu memujimu di dalam hatimu. Ya mana tahulah perasaan seseorang. Orang itu nggak bisa baca pikiran, mungkin, tapi ya itu. Guru apinya ikut ngeden. Constipated. Nggak bakal bergerak sampai mendapatkan latihan. Terus you beraknya gimana?
You makannya gimana, you pipisnya gimana, minumnya gimana? Huh? Guys, apa ada season lanjutannya? Ada cerita lanjutannya apa enggak? Ceritanya keseluruhan wholesome, heartwarming, seru, ada yang bisa dipelajari, cocok untuk hiburan. Ya, semoga ada kelanjutannya. Dadah. Selanjutnya, catatan perjalanan santai di dunia lain. Kayaknya aku pernah nyoba episode pertama, tapi aku bosen. Ini soal seorang petualang atau apa yang ketemu dua anak ajaib yang ternyata kuat. Habis itu apa? Entahlah. Apakah aku bakal suka? Entahlah. Oh, tapi aku tertarik nonton karena aku ingin wholesome, kayak seorang bapak atau kakak atau om lah mengadopsi anak itu kayak gimana. Aku ingin kewholesoman. Ketika menemukan para balita yang kuat. Apaan balita yang kuat ini? Omong-omong, aku agak sebal dengan awalan-awalannya yang tentang suatu kesalahan, kemudian si MC masuk ke dunia ini. Karena itu sudah ada di anime lainnya, sudah sering kejumpai, jadi rasanya terlalu mainstream. Kayaknya dulu aku berhenti nonton karena pas penjelasan sistem-sistem itu. Dua balitanya lucu, suara mereka lucu, terus agak lucu juga ketika mengadopsi anak-anak yang ternyata lebih kuat atau berpengalaman dalam bertarung daripada dianya. Tapi ini untuk saat ini terlalu damai untuk otakku yang petakilan. Jadi mungkin ini bakal ku lihat ketika nggak ada tontonan lain dan ingin sesuatu yang santai. Oke, lanjut berikutnya. Oke, anime selanjutnya adalah hikayat seorang pahlawan penjelajah yang memulai dari peran sampingan. Dan aku nggak tahu ini soal apaan. Oke, dimulai dengan slime yang imut dan semprotan anti serangga. Semprotan cat. Setelah lihat card yang diambil dari slime emas dan baju ceweknya kurang sopan, I got a bad feelings. Banyak fanservice kah di sini? So, aku lihat openingnya 99% cewek. Haremkah ini? Well, namanya juga shonen anime, mungkin. Jadi, penonton utamanya adalah target apa? Target utama penonton adalah cowok, tapi masalahnya gak seimbang. Jumlah cewek sama cowoknya gak seimbang. Penonton cewek yang pengen lihat cowok gimana nasibnya. Pembangunan dunianya bagus, menarik. Terus cara menjawab pertanyaan pembaca melalui acara TV quiz itu bagus. Soal dungeon dan sebagainya itu. Dan jadi bocil. Untungnya untuk saat ini bajunya sopan, tapi pas aku lihat di ending tidak begitu sopan. Sayang sekali, fantasi begini bukan
not my cup of tea. Dan ceritanya terlalu damai, kurang menggugah untuk episode pertama. Oke, lanjut anime berikutnya. Selanjutnya Spy X Family atau Spy Family. Hunter x Hunter itu dibaca Hunter x Hunter atau Hunter x Hunter. Yang jelas selanjutnya Spy Family. Apa yang ku tahu soal ini? Aku pernah baca sedikit komiknya. Lumayan lucu. Dan sepertinya memang lucu. Dan aku sedang butuh hiburan. Wow, si Twilight handsome. Kibasan rambutnya. Misi yang sangat mengejutkan. Strategi panjang di pikiran si siapa namanya, Forger, dan kesalahpahaman Anya. Dan rupanya Aya cukup pintar untuk mengikuti kebohongan si Forger atau Twilight. Acting si Twilight, you know? Reaksi-reaksi, ucapan sama ekspresi Anya lucu, imut, kocak banget. Habis itu sebenarnya animenya oke-oke aja, tapi rasanya kayak masih datar untuk otakku yang begitu petakilan ini. Aku sedang ingin sesuatu yang seru, jadi untuk teman makan atau yang pas suasana santai, mungkin aku bakal lihat ini kalau disambi makan. Tapi kalau untuk melihat, benar-benar melihat tanpa ngapa-ngapain, kayaknya aku bakal bosan. Tapi untuk episode seterusnya, apakah ini lucu? Aku lihat video-video editan kocak-kocak. Aku harap begitu. Jadi untuk saat ini aku pending, tapi aku list di daftar tontonanku selanjutnya. Selanjutnya, anime kehidupan santai di dunia lain dengan kekuatan nge-cheat dari level 2. Gak tahu ini apaan. So ya, aku lihat aja dulu. Oh, MC kita baik. Lebih detailnya dermawan. Wow, mereka membuang si MC setelah tahu tanda kutip dia gak berguna. Jahat banget cuy. Balikin dia woi. Wah, si cewek petunjuk itu temannya baik. Dia mengasih jalan alternatif yang sangat membantu. Terus 4 cewek kesatria berniat baik, nice. Terus mengakui kesalahan mereka kalau misalnya mereka salah, nice. Ceritanya cukup seru. Tokoh utama menyenangkan karena baik. Dan ya, aku masih penasaran. Lanjut ke berikutnya. Nyoba anime asing untuk video ini udah aja kali ya. Jadi kesimpulannya itu ada 8 yang aku tonton yang bagus untuk saat ini, yang mungkin cocok untukku. Itu ada 4 yang udah aku tonton sampai akhir, ada 1 yang 3 lainnya aku pending entah sampai kapan. Terus yang aku jelas-jelas skip ada 4. Apa yang bisa aku dapat dari ini? Mungkin selanjutnya aku bakal mencoba sekitar 3 menit aja kali ya, atau 5 menit pertama dari episode pertama anime.
supaya nggak terlalu buang-buang waktu memaksakan diri, padahal waktu itu bisa digunakan untuk menonton hal-hal yang mungkin bisa menghiburku, lebih menghiburku, sudah mungkin lebih cocok untuk genreku. Mungkin kalian bisa merekomendasikan anime-anime gratis di YouTube yang mungkin cocok untukku. Terus kalau misalnya ada anime 8 ini yang favorit kalian, silakan komentar. Maaf kalau misalnya ada perkataanku yang menyakiti hati kalian. Aku nggak berniat buruk, aku cuman nggak pintar berbicara. Dadah.